Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum yang ketiga yang banyak ditemukan adalah Museum Arkeologi dan Sejarah atau yang disebut sebagai Museums of Archaeology and History. Jadi museum ini adalah mungkin museum yang paling terkenal karena orang kalau berpikir tentang museum pasti seringkali dihubungkan dengan ilmu sejarah dan juga arkeologi. Nah, mengapa begitu? Karena sejarah ini banyak ya, katakanlah sejarawan yang melakukan kajian terhadap peristiwa-peristiwa dan juga mengenai proses ya perkembangan manusia secara fisik, kemudian perkembangan manusia secara sosial, dan juga perkembangan manusia secara budaya, dan kemudian juga seringkali direalisasikan dalam bentuk unsur-unsur kebudayaan. Nah, jadi sejarah ini merupakan peristiwa yang sering ya dideteksi oleh banyak orang, yaitu dengan peristiwa-peristiwa perang misalnya, peristiwa penjajahan, peristiwa pelayaran, peristiwa perdagangan, dan juga peristiwa-peristiwa yang bersifat gitu ya, kebudayaan. Artinya, kebudayaan dari suatu bangsa seringkali dibawa dan disebarkan ke masyarakat lain. Nah, sehingga masyarakat yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan tetapi mempunyai hubungan interaksi, mereka seringkali mengenal kebudayaan dari masyarakat lain. Nah, ini merupakan efek dari proses transaksi dan sebelumnya yaitu interaksi. Jadi ada interaksi dan transaksi sosial. Nah, di dalam transaksi dan interaksi sosial itu, maka benda-benda yang sangat berfungsi atau mempunyai kegunaan yang besar itu biasanya akan diterima dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, di dalam sejarah ada koleksi-koleksi yang berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu ya, karena manusia pada dasarnya adalah pelaku sejarah dan manusia itu adalah pembuat sejarah. Jadi pembuat sejarah itu bukan tumbuh-tumbuhan, bukan binatang, tetapi adalah manusia. Jadi manusia adalah pelaku utama di dalam sejarah. Maka sebagai pelaku tentu saja tokoh-tokoh itu harus dihadirkan ya sebagai suatu pribadi atau juga sebagai bagian dari kolektif. Ya, karena bagaimanapun juga peristiwa sejarah ini merupakan peristiwa yang dibangun oleh kerja kolektif. Nah, sehingga kemudian disitulah ya bermunculan benda-benda bersejarah yang disebut sebagai artefak. Nah, artefak sejarah kemudian menjadi objek studi dari ilmu bantu sejarah
yaitu arkeologi. Jadi arkeologi mempelajari benda-benda ciptaan manusia atau peninggalan-peninggalan sejarah pada masa lampau, dan kemudian dari situlah maka muncul ya memang ilmu arkeologi. Nah, kemudian juga ada bagian ilmu lain seperti epigrafi ya, karena ada artefak yang eksis dalam bentuk tulisan. Nah, sehingga untuk memahami isi tulisan maka perlu dikembangkan juga ilmu epigrafi. Nah, jadi museum sejarah pasti di dalamnya ada unsur ya historisitasnya, ada unsur epigrafi, ada unsur arkeologi, kemudian juga ilmu numismatik gitu ya, dan juga ilmu-ilmu humaniora lainnya yang mendukung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.